Kristus Raja Ungaran. Kak Yesi. Iya Bunda Ana. Bunda dengar hari ini kita memasuki bulan BKSN. Apa sih itu BKSN? Oh iya teman-teman, bulan September Gereja Katolik memperingati BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional. Pada bulan ini kita diajak untuk rajin membaca kitab suci. Siapa yang rajin membaca kitab suci? Siapa yang rajin? Kita ajak ya papa, mama, kakak, adik untuk membaca kitab suci. Pada pertemuan pertama ini kita akan membaca kitab suci apa ya Kak? Kita akan membaca Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 tentang Yesus berjalan di atas air. Wow, Yesus berjalan di atas air. Ya, Jadi Bunda. penasaran nih. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Kak Yesi Ya. akan memimpin doa kali ini. Iya, teman-teman di rumah nanti bisa mengikuti ya. Yuk kita siapkan hati untuk doa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu, Pia Kristus Raja Ungaran, bersiap diri untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman-Mu. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Wah, hebat doanya. Yuk Kak, kita awali kegiatan kita dengan bernyanyi dulu. Iya, betul sekali Bunda Ana. Ayo teman-teman, adik-adik, kita berdiri. Boleh ajak mama papa yang gabung di rumah untuk bernyanyi bersama-sama. Yuk, semangat! Ada satu sobatku yang
Halo adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau baca kitab suci. Nah, adik-adik ambil kitab sucinya dulu yuk. Bunda tunggu. Sudah belum? Sudah ya? Yuk, Bunda akan baca kitab suci tentang Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Bunda bacakan ya. Sudah? Sudah dicari? Bunda mau baca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa di situ. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik terkasih, tadi kalian sudah mendengar sabda Tuhan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 tentang Yesus yang berjalan di atas air. Bagus sekali ya kisahnya tadi. Sekarang Bunda akan ceritakan kembali kisah tentang Yesus yang berjalan di atas air. Saat itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan pergi menuju ke seberang. Yesus menyuruhnya untuk pergi dahulu, karena Yesus ingin berdoa lebih dahulu. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri hingga malam. Ketika hari sudah malam dan perahu murid-muridnya sudah jauh dari pantai, tiba-tiba datang cuaca buruk. Perahunya diombang-ambing oleh gelombang karena angin sakal yang sangat kencang. Kira-kira jam 3 malam, Yesus sudah selesai berdoa dan datang menyusul para muridnya. Dia berjalan di atas air dengan tenang. Wow, sungguh hebat ya Tuhan Yesus. Dia dapat berjalan di atas air. Ketika dari kejauhan murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan ketakutan.
Mereka berteriak-teriak, "Itu hantu!" Tetapi Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Melihat itu, muridnya yang bernama Petrus berseru kepada Yesus, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Mendengar seruan Petrus, Tuhan Yesus pun berkata, "Datanglah." Yesus menyuruh Petrus untuk turun dari perahu dan berjalan di atas air menuju ke arahnya. Sungguh, suatu yang ajaib terjadi. Petrus dapat berjalan loh di atas air. Ia berjalan pelan-pelan karena takut terjatuh. Tetapi karena tiupan angin yang kencang, membuat Petrus semakin takut dan mulai tenggelam. Ia berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Yesus yang baik segera mengulurkan tangannya dan menolong Petrus. Dia berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yesus sungguh baik hati ya. Ia mau menolong orang yang mengalami kesulitan dan orang-orang yang mau memohon pertolongan kepadanya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin badai pun mereda. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Yesus. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Adik-adik terkasih, dari kisah tadi tentang Yesus yang berjalan di atas air dan kisah Tuhan yang menolong Petrus saat mau tenggelam, sekarang kita tahu nih, ternyata Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Dia mau menolong saat Petrus memohon, "Tuhan, tolong aku." Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya kepada Petrus yang mau tenggelam. Tuhan Yesus juga akan menolong kita loh jika kita memohon pertolongan kepadanya. Seperti saat kalian mau ujian, kalian bisa berdoa kepada Tuhan Yesus dan rajin belajar. Atau saat kalian takut dengan suatu hal. Dan selalu ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu melindungi kita, menjaga kita. Yuk teman-teman semua, adik-adik semua, kita buat doa permohonan kepada Tuhan Yesus yang selalu akan mengabulkan doa kita. Yuk siapkan hati kita, pikiran kita untuk membuat doa permohonan. Saat Bunda bacakan doa, kalian bisa menjawab, "Kabulkanlah doa kami ya Tuhan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah pelindung kami. Bantulah keluarga kami bila mengalami kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kasih-Mu besar kepada kami. Sertailah kami dalam belajar selama masa pandemi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, buatlah kami selalu sehat dan segar, serta selalu bersemangat dalam beraktivitas sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, asik sekali ya Kak Yesi hari ini. Kita sudah mengikuti pertemuan BKSN yang pertama. Sudah apa saja kita tadi? Tadi itu kita sudah bernyanyi bersama. Anak-anak dan teman-teman masih ingat lagunya? Yaitu apa Bunda Ana? Ada satu sobatku yang setia. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tadi kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Semuanya tadi juga ikut membaca kitab suci ya. Iya dong. Nah, kita akhiri kegiatan kita hari ini. Kita mau berdoa bersama, tapi nanti setelah berdoa kita mau bernyanyi lagi Jalan Serta Yesus. Oke? Yuk kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga firman-Mu dapat menyelamatkan kami. Bantulah kami untuk selalu menjalankan firman-Mu. Demi Kristus dan Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam